Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, warga GKJ Salatiga Utara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita lewat program Sapaan Majelis Rabu 24 Maret 2021. Walaupun kita bertemu secara virtual, namun semoga bisa sedikit mengurangi rasa kerinduan kita karena lama tidak berjumpa. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini akan belajar tentang firman-Mu. Tuntun dan berkatilah kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dan bisa kami laksanakan di kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan renungan kali ini terambil dari Injil Yohanes 12 ayatnya 34 sampai dengan 50. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Sedang untuk nats kita yaitu di ayat yang ke-47 yang demikian firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Renungan kali ini saya beri judul, Jangan Menghakimi Sesama Kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan di media sosial, dan ini adalah suatu kejadian nyata di sekitar kita. Ada seorang wanita yang dituduh mencuri sebuah handphone, kemudian ia ditangkap, dipukuli, dan ditendang oleh seorang pria di tengah-tengah keramaian pasar. Mukanya sampai berdarah dan wanita ini menangis dan berteriak mohon ampun. Tetapi si pria yang memukuli ini tetap tidak menghiraukan teriakan wanita tadi. Video ini sempat viral dan banyak pihak yang menyayangkan tindakan si pria ini yang main kekerasan tanpa belas kasihan. Saudara yang kekasih, begitu mudahnya orang menghakimi seseorang yang dianggap bersalah. Padahal di sekitar kita ada suatu slogan yang berbunyi, jangan main hakim sendiri, tetapi serahkanlah kepada pihak yang berwajib. Manusia sering sekali melihat kesalahan orang lain dan setelah itu menghakiminya. Di kehidupan kita, disadari atau tidak, kita juga pernah melakukan hal ini, yaitu menghakimi sesama kita walaupun tidak secara fisik. Kita sering menyakiti perasaan orang dengan perkataan-perkataan kita, atau misalnya kita bilang ke orang-orang yang kita kenal dan dekat dengan kita untuk tidak bergaul dengan si A misalnya, karena si A ini orangnya berbuat begini, orangnya terlalu dengan orang sering campur tangan, urusan orang dan lain sebagainya. Kita lebih sering memvonis dan mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuatnya.
Hati-hati saudara, ini bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Yohanes 12 ayat yang ke-47, Tuhan berfirman bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Tuhan datang sebagai terang untuk menerangi jalan hidup manusia dan menyelamatkan manusia agar kita terhindar dari penghakiman. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang berdosa dan siap memulihkan hidup orang yang berdosa. Untuk itu, marilah kita belajar mematuhi perintah Tuhan untuk tidak menghakimi sesama kita. Kita harus menyadari siapa kita ini. Kita tidak berhak menghakimi sesama kita karena kita adalah manusia yang juga penuh dosa dan tidak sempurna. Baiklah, kita mengampuni kesalahan orang terhadap kita dan hidup saling mengasihi sebagai saudara. Dan yang berhak menghakimi kita dan dunia ini adalah Allah Bapa yang di surga. Hiduplah dengan kasih, jangan menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi. Amin. Mari kita tutup renungan kali ini dengan berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di hari ini, dan juga saat ini kami boleh mendengar tentang firman-Mu. Ajarilah kami dan tolonglah kami agar dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Kadang kami masih suka menghakimi sesama kami, terlebih saudara kami yang seiman. Tolonglah kami agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Inilah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.